Proses pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju ke alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh kapiler darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju ke laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pita yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil dinamakan dengan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernafas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung melalui faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai ke alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Gangguan sistem pernafasan pada manusia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu pertama, faktor fisik manusia meliputi keturunan atau genetik. Yang kedua yaitu kelainan saat lahir. Dan yang ketiga, masalah saat di dalam kandungan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, maupun bakteri. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah lingkungan yang terdapat polusi udara, yang mana udara telah tercampur gas-gas berbahaya seperti asap rokok, sisa gas kendaraan, asap sisa pabrik, dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya yaitu faktor kebiasaan. Adapun faktor kebiasaan tersebut meliputi yang pertama, kurangnya olahraga, kedua, merokok, yang ketiga, pola istirahat yang tidak baik, dan yang terakhir yaitu kurangnya minum. Suatu ketika di sebuah keluarga, ayah beserta anak dan istrinya sedang duduk di satu sofa panjang sambil menonton TV. Sang ayah merokok dengan nikmatnya tanpa memperdulikan anak dan istrinya yang berada di sampingnya. Asap rokok menyebar di ruangan tersebut. Lalu, stop rokok sekarang juga. Siapakah mereka? Ya, benar. Mereka adalah perokok pasif.
Rokok banyak mengandung zat beracun yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Merokok berarti menghisap atau memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan banyak penyakit mematikan. Dampak negatif akibat asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok tersebut, tetapi juga dirasakan oleh orang yang berada di sekitar mereka. Adapun penyakit yang berpotensi diderita oleh perokok aktif yaitu penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker esofagus, bronkitis, tekanan darah tinggi, hipotensi, dan lain sebagainya. Adapun penyakit yang mengancam perokok pasif dewasa, stroke dan serangan jantung. Penyakit yang mengancam perokok pasif ibu hamil, keguguran, lahir mati, dan bayi lahir di bawah rata-rata. Penyakit yang mengancam perokok pasif anak-anak, asma, pneumonia, bronkitis, alergi, meningitis, sindrom kematian bayi mendadak, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pencegahan bisa diterapkan pada tempat-tempat tersebut, yaitu Anda bisa meminta dengan sopan kepada perokok agar tidak merokok bersama Anda. Jika hal tersebut tidak berhasil, Anda bisa menjauh agar terhindar dari asap rokok. Membuat rumah yang terbebas dari asap rokok dan usahakan memilih tempat atau area yang non-smoking. Sangat jelas bahaya dari rokok, entah itu rokok aktif maupun pasif. Maka dari itu, mari kita sama-sama matikan rokok sekarang juga untuk mewujudkan hidup sehat, udara segar tanpa polusi asap rokok. Berikut merupakan contoh paru-paru perokok selama 30 tahun. Di urutan pertama, cara membersihkan paru-paru secara alami yaitu dengan mengonsumsi jahe. Karena jahe memiliki sifat anti-inflamasi dan Anda dapat menambahkan jahe ke berbagai hidangan karena ramuan ini banyak digunakan. Anda juga dapat menambahkan pada teh saat pagi hari. Anda juga dapat menggunakan jahe yang dicampur lemon. Ini bermanfaat untuk mengeluarkan racun dari saluran pernafasan. Kedua, yaitu asupan omega 3. Cara membersihkan paru-paru dari asap rokok juga bisa dengan asupan omega 3. Makanan yang mengandung omega 3 yaitu ikan, brokoli, kacang-kacangan, telur, dan masih banyak lainnya. Pemberian makanan yang kaya akan omega 3 pada penderita penyakit paru-paru kronis dapat memperbaiki fungsi paru-paru penderita penyakit tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan serum hingga perbaikan gejala pada penderita COPD. Ketiga, yaitu mengonsumsi nanas. Nanas mengandung senyawa yang disebut bromelain yang membantu mengurangi peradangan. Bromelain juga membantu cara memperbaiki paru-paru dengan meningkatkan elastisitas paru-paru sehingga Anda lebih banyak mengambil oksigen. Di urutan keempat yaitu dengan mengonsumsi madu. Beberapa bukti anekdotal menunjukkan bahwa 1 sendok teh madu yang diminum setiap hari juga menjadi cara membersihkan paru-paru perokok. Bahkan madu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan lainnya. Di urutan kelima yaitu meminum ramuan kunyit. Ramuan kunyit jika ditambahkan dengan jahe dapat menahan diri dari kecanduan merokok dan bisa mendetoksifikasi tubuh dari semua racun berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, anti-kanker, dan anti-toksisitas. Beberapa sifat ini dapat menghilangkan racun berbahaya dari dalam tubuh. Keenam, yaitu makanan yang mengandung antioksidan. Cara memperbaiki paru-paru bisa mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan seperti apel, anggur, jeruk,
pepaya, tomat, asparagus, kubis merah, ubi merah, dan lain sebagainya. Ketujuh, minum air jeruk nipis mampu menurunkan kadar nikotin hingga 70,65% dalam tubuh. Kedelapan, banyak minum air putih. Air dapat membantu detoksifikasi paru-paru. Perlu diketahui bahwa lendir di paru-paru dibuat sebagian besar dari air. Hidrasi juga membantu membersihkan tubuh dari racun dan membuat fungsi organ lebih baik. Minimal minum 8-10 gelas setiap hari. 9. Tingkatkan kapasitas paru-paru. Angka harapan hidup Anda secara langsung bergantung pada kapasitas paru-paru. Jika paru-paru tidak bekerja maksimal untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh, maka semua proses metabolisme akan rusak. Cara membersihkannya yaitu dengan memainkan alat instrumen seperti saksofon, terompet, atau peluit selama 10-15 menit sehari. 10. Olahraga teratur. Jika telah merokok selama beberapa tahun atau tidak dalam kondisi prima, maka mulailah melakukan olahraga secara bertahap. Tingkatkan aktivitas fisik seiring waktu. Latihan ini akan membantu meningkatkan fungsi paru-paru dan dapat membantu melawan kerusakan paru-paru akibat merokok. Oleh karena itu, jagalah paru-paru kita dari asap rokok. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?